Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif yang saya banggakan, popong hari Minggu kita buat konten yang kedua. Kalau kemarin yang pertama sudah kita sampaikan tentang membuat anyaman dasar, anyaman gedek. Kemudian yang kedua produk untuk pembelajaran kelas 1 dan kelas 2. Sekarang kita lanjutkan pada jenis anyaman yang kedua, masih anyaman dasar yang kedua, yaitu anyaman rejeng. Kita menyebutnya anyaman rejeng. Ini kita peruntukkan untuk anak kelas 1 akhir dan kelas 2. Seperti apa cara kita menganyam rejeng dan produk apa yang nanti sekiranya bisa kita tampilkan. Jadi produknya apa yang sesuai dengan anak kelas 2 dan anak kelas 1 akhir atau semester 2. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai tentang anyam rejeng ini. Ya. Masih bahan yang sama, kita menggunakan bahan limbah, yaitu tali plastik yang biasa ini untuk mengikat keramik atau barang yang lain. Kita bisa cari di tempat-tempat rosokan itu banyak, maka kita manfaatkan biar dengan bahan yang mudah didapatkan dan murah dalam pemanfaatannya. Caranya sama, ini kita tidak ribet. Cara membuatnya sama seperti anyam rejeng. Kumpulkan jadi satu, kemudian ditata biar tidak tumpang tindih bagian belakang. Perkara depan biar mekar panjang, lebar tidak apa-apa. Nah, gini. Yang penting bukan tumpang tindih. Kalau tumpang tindih nanti khawatir keliru akan mengambilnya atau urutannya nanti akan keliru. Nah, gini ya. Jumlahnya sama, tidak harus dibatasi harus jumlah berapa dan berapa. Yang penting upayakan ini tertata rapi. Kalau anak kecil sulit, bisa menggunakan alat bantu. Ini saya pakai kayu. Kalau di sekolah mungkin bisa pakai buku, mungkin bisa pakai penggaris atau karton, kardus dan sebagainya. Tapi intinya ini adalah kita gunakan untuk menekan bahan anyaman ini. Kalau kita pakai kertas ini tidak usah pakai, yang penting bagian bawah itu tidak diputus, jadi hanya di cutter dipotong begitu, bagian bawah tetap bersatu, itu akan mudah atau lebih mudah dikerjakan bagi anak. Caranya sama. Awal kita bebas, ngambil satu boleh, ngambil dua boleh. Sebagai kunci anyaman rejeng ini adalah kalau pengambilan pertama betul, selanjutnya tinggal ambil dua, tinggal dua, artinya atas dua, bawah dua, seterusnya. Kita lihat, kita yang pertama kita ambil dua, tinggal dua, ditinggal yang dua, ambil lagi dua ya. Biar agak kenceng ini saya tindih pakai kaki. Tinggalkan dua, ambil dua lagi, tinggal dua, ambil dua lagi. Nah, ini bentuknya. Kalau sudah, tarik ke belakang ya, gitu. Ini masuk ke sini. Kalau sudah, ambil lagi.
Ingat, kalau tadi 2, yang kedua ini iratan pakan yang kedua ngambilnya 1. Kalau tadinya 1 tentu nanti akhirnya 2. 1 bawah 2 naikkan 2. Polanya masih sangat sederhana. Taruh 2, bawah 2, naikkan 2, taruh 2, naikkan 2. Dah, tarik ke bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, masuk pada pemikiran. Sedikit kita menggunakan memikir. Rejeng itu harus polanya 2. Artinya kalau ini sudah di atas 2 kali, ini harus turun. Ini di bawah baru sekali, tetap harus di bawah. Maka untuk yang ketiga ini, pertama ini 2 kali diturunkan, ini masih 1 kali, yang kedua ini turunkan. Kalau sudah tahu 2 turun, otomatis berikutnya tinggal ambil 2 ya, turun 2, ambil 2, turun 2, ambil 2, turun 2, tarik ke belakang ya. Kalau sudah, lihat lagi, ini di bawah 1 kali, tapi ini di atas sudah 2 kali, berarti ini tetap di bawah, ini sudah 2 kali harus naik ya. Kalau sudah ketemu pertama, berikutnya sama. Ini turun 2, ambil 2, turun 2, ambil 2, turun 2, ambil sisanya, tarik ke belakang. Sudah tuh 2, 3, 4. Ini sudah boleh diangkat. Jadi secara prinsip itu boleh diambil, kemudian dipadatkan anyamannya ke tengah ya, dipadatkan, kemudian ditata. Ini sudah tidak khawatir akan ambiar lagi karena ini sudah terbentuk polanya. Tapi kalau masih khawatir, bisa sampai 5 kali 5 pakan, nanti sudah gampang ini ditata, tidak buyar ya. Sudah, kemudian ditata panjang pendeknya dibuat yang serasi. Ini kurang serasi, yang tengah kepanjangan tarik. Nah, yang bawah ada yang panjang, ada yang pendek, ditata. Yang pendek diturunkan, yang panjang didorong, ini diturunkan biar kelihatan rapi ya. Nah, cukup rapi, walaupun belum rapi sekali. Ambil lagi berikutnya. Ini sudah di bawah 2 kali, ini di atas baru sekali, berarti tinggal ambil 2, turun 2, ambil 2, turun 2, ambil 2, turun 2, ambil 1 yang paling belakang, turunkan, ambil lagi, cuman seperti itu. Ini baru sekali, berarti tetap atas. Ini sudah 2 kali di atas, ini harus turun. Sudah, tinggal ambil 2, tinggal turun 2. Ini ambil 2, turun 2, ambil 2. Yang 1 yang paling ujung tinggal sisanya 1 atau 2 itu nanti. Masukkan. Nah, udah kan? Enak. Kalau sudah seperti ini, polanya sudah kelihatan sekali. Oh, ini rupanya tadi ada yang naik keliru ini ya. Bentar, ini 3 tadi ngambilnya ya, mestinya 2 di sini. Bentar, nanti kalau saya kasih tunjuk apa ciri-cirinya kalau terjadi kekeliruan ya. Turun 2, ambil 2, turun 2, terakhir ambil 2. Kalau sudah agak panjang nanti akan kelihatan kalau ada kekeliruan. Saya akan tunjukkan ciri-cirinya, yang salah yang bagaimana.
Ya, terkadang kalau kita nganyam panjang, anak-anak sulit untuk bisa memisahkan atau memberi tahu salah atau betulnya. Nanti kita akan kasih ngerti. Ini di atas sekali, di bawah 2 kali. Berarti ini tetap atas, 2 ini ke bawah. Ya sudah, ambil 2, turun 2, ambil 2, turun 2, ambil 2. Masukkan. Tarik ke bawah. Set. Lagi. Ini udah 2 kali, ini turun. Ini di bawah sekali, tetap turun. Berarti turun 2. Kalau sudah tahu ngambil pertama, berikutnya tinggal mengikuti. Ambil 2, tinggal 2. Ambil 2, tinggal 2. Begitu seterusnya. Ya. Oke. Ini ya. Lanjutkan dulu biar kelihatan lebih jelas. Ini sekali di bawah, ini sekali udah 2 kali, berarti ini naik, udah ketemu. Berikutnya tinggal mengikuti. Tinggal 2, turunkan 2, naikkan 2. Ya, turunkan 2, naik 2, turunkan 2, yang sana tinggal sisanya. Ya. Nah, biar kita lanjutkan dulu. Ini di bawah udah 2 kali, berarti ini harus naik. Ini di atas baru sekali, naik. Sudah, ambil 2, turun 2, ambil 2, turun 2, ambil 2, turun 2, naik 2. Oke. Polanya kan cuma 2 terus. Nah, ambil lagi. Ini di atas baru sekali, maka tetap di atas. Ini sudah 2 kali, turun. Nah, sudah, turun 2, naik 2, turun 2, naik 2, turun 2, naik 2. Oke. Nih, lanjutkan. Ini udah 2 kali di atas, harus turun. Ini baru sekali di bawah, turun. Ya sudah, dua-duanya turun. Naik 2, turun 2, naik 2, turun 2, naik 2, turun 2 terakhir. Nah, gitu. Tinggal ditarik. Set. Lanjutkan dulu ya. Nanti ciri-cirinya kalau di jalan itu ditemukan kekeliruan seperti apa. Nah, itu nanti gampang. Ini di bawah sekali, ini udah 2 kali. Nah, berani tetap di bawah, ini naik. Ya, turunkan 2, naik 2, turun 2, naik 2, turun 2, naik 1. Oke. Kencengke. Itu ya. Sekarang ini di bawah udah 2 kali. Di atas baru sekali, berarti ini naik, turun 2, naik 2, turun 2, naik 2, turun 2, naik 2. Lanjut. Ini baru sekali di atas. Ini sudah 2 kali. Karena ini kunci, selalu saya tunjukkan di sini kuncinya itu di sini. 1 kali berarti ini masih naik. Karena sudah 2 kali turun. Turun otomatis 2, naikkan 2, turunkan 2, naik 2, turun 2, naik 2. Ya. Ya. Tuh. Nah, sekarang masuk bagaimana tanda-tandanya kalau menganyam itu keliru. Ya. Ini polanya kan sudah kelihatan. Ya. Sudah kelihatan. Sekarang kalau nganyamnya keliru bagaimana? Coba kita nganyam keliru saja, biar nanti teman-teman cepat paham yang kita maksudkan. Ya. Ini di atas sudah 2 kali. Taruhlah sekarang kita ataskan saja dulu. 2, turun 2, naik 2, turun 2, naik 2, turun 2. Tinggal masukkan. Nah. Black.
Ini kan jelas. Wow, ini gini. Ini nanti bentuknya sudah zigzag. Zigzag itu masih dibenarkan. Kalau nanti pola pengembangan tanaman anyaman yang ini. Sekarang gini. Kita dua ini kita ambil. Ini tetap di atas. Ini saya naikkan. Nanti tidak betul. Atau gini aja dah, gampang. Ukur keliru, kalau nanti keliru seperti apa kan kelihatan. Nah, naik 2 turun 2. Nah, terkadang kalau warna ini tidak sama, kalau warna ini sama maksudnya misalnya merah kabeh, biru kabeh gitu, enggak kelihatan. Tiba-tiba nanti di belakang, loh ini kok gini gitu ya. Nah, cirinya salah, anyaman ini sulit untuk dimasukkan ya. Kalau yang lain dimasukkan srek langsung padat. Kalau ini tidak bisa ya, pasti lowah kayak gini. Nah, kalaupun ini diturunkan, di sini pasti naik, di sini diturunkan, sini naik, bareng-bareng tengah melengkung. Ini sulit, tidak bisa dimasukkan sampai seperti temannya. Ini pasti salah, sehingga ini harus dipikir kembali. Atau misalnya kita keliru, di depan taruhlah betul, ini turun, ini naik, kemudian tiba-tiba kita melompatnya 3 seperti tadi, awal tadi 2 2 2 misalnya ya, masukkan. Ini juga sulit ya. Nah, sama. Kalau ini naik, sini naik, sini turun. Nah, kalau dua-duanya melendung, ya, ini sulit dimasukkan. Kalaupun bisa, pasti melengkung, nggak bisa. Jadi cirinya diseseke itu angel, sulit, susah. Itu ciri kalau kita nganyam keliru, sehingga 2-3 kali pasti kelihatan. Ya, dilepas pun nanti akan nih renggang lagi. Ini tandanya kalau anyaman ini keliru. Tapi kalau benar, coba kita perhatikan saudaraku semuanya. Ini dah 2 turun. Ini di bawah baru sekali turun. Ya, kita tinggal ambil yang ini. Ini terus naik 2 turun 2. Untuk disesek, dimasukkan gampang banget. Serasi ya, serasi set, ini langsung ini gatok dengan yang ini ya, bertemu itu ya, itu cirinya. Mari kita lanjutkan dulu biar agak kelihatan polanya. Ini baru sekali di bawah turun, ini naik turun naik turun naik turun naik ya, masukkan. Nah, sebenarnya kalau kita sudah bisa kayak gini ya, kita bisa sambil rengeng-rengeng, sambil nganyam kayak gini seperti biasanya ya, gitu ya. Ingat pelajaran dulu waktu kita kelas 4 SD kalau enggak salah nih, dandan gulo dari Pak Guru dulu. Yogyaniro kang para prajurit. Nah, ini nggih. Benar. Nyaman. Nah. Perhatikan lompatnya ke bawah juga enak. Itu ya. Lamun kleru sampean rengeng-rengeng. Yanira kang para prajurit lamun bisa anulado. Lamun bisa sami anulado. Itu ya, asik kan? Do nguni
caritane. Ini turun ya, jangan sampai keliru. Handelira Sang Prabu sosro bau ing Maespati. Ini namanya rengeng-rengeng, kita note ya not sak ketemune gitu ya. Ini sudah satu kali di bawah, turun. Haran patih suwondo lelabua nipun. Ya, lanjut. Ini udah 2 kali, otomatis naik. Ini 1 kali, turun. Kang ginelong triprakara gunakaya datan purun ten antepi. Nah, lanjut. Santai-santai sambil rengeng-rengeng gitu kan nyaman gitu ya. Nih 1 kali di atas, 2 kali berarti naik. Mungguing trahu tomo. Nah, karek gini. Sahabat kreatif, inilah hasil Anyam Rejeng untuk pelajaran kelas 1 semester 2 dan kelas 2. Dengan anyaman sederhana ini nanti akan kita sampaikan produk apa saja yang bisa kita buat dengan Anyam Rejeng ini untuk kelas 1 dan kelas 2. Kalau produk-produk yang lain banyak sekali, ada yang mudah, ada yang gampang, tapi nanti kita akan sesuaikan dengan perkembangan kecerdasan anak. Demikian untuk Anyam Rejeng, Anyam dasar yang kedua, Anyam Rejeng pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dengan senang hati, dengan riang, insya Allah akan menginspirasi diri kita menjadi manusia kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.